ada di mana? Itu harus dibahas. Nah, jangan-jangan gencatan senjata ini temporer. What if jika gencatan senjata dilanggar? Nah, itu what if. Jika. Kita nggak bisa memastikan pasti tidak. Tapi jika, itulah makanya kemungkinan peranggapan. Sekarang, jika Turki menyerang, jika Iran menyerang, ya ini Pak Endro mungkin menjawab pertanyaan yang kemarin-kemarin. Tapi itulah yang mau saya sampaikan. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih. Untuk siapa? Pak Sirait ya, Pak Sirait. Saya udah nyampaikan, mungkin dulu Pak Sirait nggak ikut. Bangsa Asia tidak bisa dipimpin oleh gaya persuasif. Udahlah. Sekarang tunjukkan sama saya, atau kita lihat sendiri, mana kepemimpinan persuasif yang negaranya sejahtera? Korea Selatan, Singapura, Pak. persuasif. Oh no. Korea Selatan. Singapura itu tangan besi. Malaysia, oh no. No persuasif, otoriter. Mana yang kita persuasif? Oh Cina, oh jangan tanya lagi kalau Cina. Yang mana yang persuasif? Karena kita beda, bangsa Asia tidak bisa. Karena berbeda DNA-nya. Diberi kebebasan, dia akan bebas sebebas-bebasnya. Tidak tahu lagi batas-batas mana yang boleh, mana batas-batas yang tidak boleh. Ini, lihat aja. Setelah reformasi, merdeka sekali. Nah, yang begini-begini kita nggak ngerti kemana nanti larinya. Jadi yang dibutuhkan bukan otoriter lembut, tapi otoriter konstruktif. Hanya itu ada. Jadi kepemimpinan itu gayanya otoriter konstruktif, otoriter ya destruktif. Nah, ini yang bahaya. Kalau sudah otoriter destruktif. Nah, pilih lagi. Mau persuasif, tapi destruktif. Nah, bisa nggak kita persuasif konstruktif? Kalau saya lihat, kepemimpinan sekarang melaksanakan apa? Persuasif, konstruktif. Tapi lihat, yang menentang kok banyak sekali. Ya, ini tolong dilihat. Perubahan kepemimpinan negarawan sejak Indonesia merdeka, kita ambil sebatas waktu ya. Sejak Indonesia merdeka sampai Orde Reformasi ini, coba aja kita survei. Belum perpolitikannya lagi. Waduh, nggak tahu lah. Makanya kalau Pak Endro bilang tadi aturan, nanti kita buka aja. Kenapa kita banyak sekali aturan? Itu pesanan atau memang kehendak sesuatu. Contoh aja lah, nggak usah jauh-jauh. Otonomi daerah. Ya, karena ada kelompok yang ingin negara ini federasi. Tapi mau bikin federasi, nggak bisa. Karena tidak sesuai dengan konstitusi. Diobok-oboklah lewat otonomi daerah. Apa yang terjadi? Otonomi daerah sudah semi federasi. Bahkan ada beberapa daerah lebih teristimewa. Ya ini mohon maaf lah, saya tidak usah, kita semua sudah tahu lah ya. Nah itu. Jadi kalau Pak Sirait tadi bilang, ya itu satu saya bilang, nggak ada kok otoriter lembut itu gimana? Saya belum ketemu itu literaturnya atau literasi yang saya baca otoriter lembut. Hati-hati makanya kita ini terjadi konflik terminologi dan konflik paradigm. Ketika Pak Endro, masalah Palestina Israel bukan urusan kita, udah bergejolak. Itu namanya Pak Endro itu gebrak-gebrak rumputnya keluar semua ular beludak itu. Ya. Saya tetap memihak kepada Pak Endro. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih proses pengambilan keputusan. Saya kemarin diskusi, kenapa Jenderal Tobing bilang itu proses? Loh iya, yang terjadi sekarang kan bukan proses, tapi apa? Prosedur. Dari Presiden disposisi ke Menlu. Menlu disposisi ke dirjen-dirjennya atau ketua besarnya. Dari sana turun ke PNS. Jadi prosedur, bukan proses. Tapi kalau proses, aslinya melibatkan semua orang dong. Proses pengambilan keputusan, kita harus tahu dulu informasi yang akurat. Ya kan? Saya juga kaget. Coba, kemarin kita lihat saja lah ya, what is going on? Menlu berangkat ke PBB. Apakah hasil Menlu RI, Palestina dengan Israel itu
melakukan gencatan senjata. Padahal hasil kerja keras siapa? Mesir sama Qatar. Nah, harusnya ditanya, mengapa harus Mesir dan Qatar? Mengapa capek-capek ke menyampaikan orasi, waduh, yang memuji-mujinya banyak, padahal bodoh, memalukan gitu loh. Makanya saya bilang, saya mau nantang mari kita diskusi. Besok hari Rabu ketahuan jawabannya. Ya, saya tidak bilang siapa yang benar. Ya, it's not about who is right, but what is right. Apa yang benar? Bukan siapa yang benar. Apa yang benar yang harus dilakukan? Kita bagaimana mau melaksanakan ikut serta dalam perdamaian dan ketertiban dunia? Kalau kita memihak, nggak boleh dong. Coba, bisa nggak? Nggak bisa. Kita harus netral. Harus apa? Bebas. Bebas dari apa? Bebas dari tekanan. Oh, ini tekanannya dari Oki kok. Lihat Hamas telepon. Siapa? Pimpinan Hamas telepon Pak Jokowi. Ya kan? Lihat aja data-datanya. Itu juga merupakan apa? What was going on? What was happen? Nah, lanjut begini-begini. Ini kita harus bahas. Benar nggak? Cara kita benar nggak mengambil keputusan? Dan keputusan itu harus melibatkan kemarin itu siapa saja yang harus terlibat. Karena negaranya bukan punya Menlo. Ya, keputusan kita memihak Israel. Ya, keputusan kita tidak memihak Israel. Terjadi nggak terpecahnya persatuan Indonesia? Ketika kita membela Palestina, terjadi nggak perpecahan? Perpecahan. Semangat persatuan itu pecah. Nah, padahal itu kekuatan kita. Dan situ juga kelemahan kita. Diadu domba tanpa sadar. Masa kita melaksanakan perintahnya si Erdogan? Visinya Erdogan. Udah gila negara ini. Masih waras nggak kita? Ya, itu saya jawab dulu. Karena tadi minta jawaban dari sana. Udah itu masalah Zionis. Masalah Zionis. Ini yang ngomong ini Zionis di Cokro ya. Saya dengar Zionis Nusantara. Saya juga nggak tahu ini terminologi mana lagi ini, paradigma mana lagi ini. Standar nggak paradigma ini? Apa yang dimaksud sama dia itu bahwa Zionis Nusantara? Makanya kita ini semakin hari semakin konflik paradigma. Konflik terminologi. Mohon maaf lah, dari awal sebelum kita terjadi konflik Palestina sama Israel, sudah saya katakan konflik terminologi, konflik paradigma. Nah sekarang, yang terjadi di Israel. Wah, ini kemanusiaan. Masalah kemanusiaan. Ya, kalau memang masalah kemanusiaan, kenapa pemimpinnya coba-coba? Ya kan, sebenarnya gencatan senjata ini yang dirugikan siapa? Israel. Karena mereka bisa melakukan konsolidasi. Kalau Israel setiap saat dia konsolidasi. Karena dia negara, state actor. Udah tahu saya. Tapi yang non-state actor, dia menunggu bantuan dari luar. Ya mungkin roket-roketnya pun sudah habis. Kekuatannya juga sudah pada lemah. Yang begini-begini harusnya ada kajian. Siapa yang mengkaji ini? Ya, kalau dulu ada namanya dulu sebelum reformasi ada Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Kalau sekarang kan Dewan Ketahanan. Dewan Ketahanan beda. Nah, dulu ada Dewan Pertimbangan Agung, sekarang nggak ada. Sekarang adanya Dewan Pertimbangan Presiden. Beda loh ya. Beda. Tupoksinya beda. Nah ini, jadi kalau masalah Zionis Nusantara, saya juga nggak tahu. Ini kenapa muncul paradigma-paradigma ini. Siapa Zionis Nusantara itu? Ya. Perlu diketahui. Ya. Ini perlu kita bahas. Jadi jangan sembarangan bikin terminologi, bikin orang tambah pusing. Nah, yang begini-beginilah yang mau kita harus bicarakan. Tolong Pak Paul, sudah ketemu belum Pak Paul? Halo. Udah, yang kalender kegiatan ya? Ya, karena tadi kan ada susu kuda kan, ini gimana? Sementara saya dapat mandat dari Zoom ini harus membuat buku Pancasila. Nah, coba tayangkan 3 itu dulu, biar nanti saya lanjutkan juga dengan apa yang saya apa dulu nih? Ya, coba, judul. Mau judul dulu boleh, mau judul boleh. Judul ada nggak judul situ? Bentar, sudah Ya. nih tinggal saya. Tolong ya, ini saya sebenarnya ini beban buat saya, tapi nggak apa-apa lah. Pasti. Pergeseran paradigma. Ya. Jadi Pancasila itu mati atau tidak mati nanti tunjukkan juga. Barusan saya kirim juga Pak Paul tadi, ada WA, ya.
Di Rabu ya? atau Pancasila? Coba lah. Yang itu buat Rabu toh? Apanya? Yang barusan dikirim buat Rabu atau buat hari ini? Yang Enggak, itu kan nanti PDF. itu belum. Tadi kan Pak Paul bilang nanti hari Rabu. Itu nanti Iya. untuk hari Rabu. Itulah judulnya. Judul ya, belum Iya. ada isinya. Baru Itu judul ya. Oke. Sekarang kan tadi ada konsep pembuatan buku itu loh. Ya, sebentar. Ini saya sedang judul, sudah kemudian rencana kegiatan, rencana penggunaan dana secara garis Baik. besar. Coba kita tayangkanlah nanti. judul, kalender kegiatan. Sebentar. Ini Rencana sudah penggunaan dana. ya. Terus rencana penggunaan dana. Satu lagi, sebentar. Satu lagi, sebentar. Ya, saya share screen. Sudah ketemu? Ya, saya share screen sekarang. Oke. Oke, sebentar lagi. Oke. Kita masuk ke ini dulu ya, ke judul buku saya dulu tadi ya. sambil menjawab bahwa Pancasila itu sudah diabaikan. Ya memang, makanya nanti proses cara mengambil keputusan itu sudah berdasarkan patokan standar benchmarking, yaitu paradigma nasional. Nah ini ada judul saya tawarkan ada 3. Ya, ada 3. Kalaupun nanti terpilih 1, ya kemudian yang lainnya itu akan masuk dari bagian judul subjudul gitu ya. Contoh yang pertama, Pancasila sesuai amanat pembukaan Konstitusi Undang Dasar 45 ya, merupakan sumber pusat kekuatan strategik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya mengambil judul ini ya? Strategic Center of Gravity. Setiap bangsa di dunia dia punya pusat kekuatan. Nah, bangsa Indonesia pusat kekuatannya ada di sistem senjata sosial. Sistem senjata teknologi kita belum mampu mengimbangi, apalagi mengimbangi Israel. Ya, mengimbangi Singapura aja belum kok. Apalagi Australia. Nah, ini jadi judul pertama, Pancasila sesuai amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber pusat kekuatan strategik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa pusat kekuatan itu? Dalam rangka menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Ancaman ideologi kila apa? Ancaman enggak? Ancaman. Nanti saya tayangkan ya. Sebenarnya udah saya kirim sama Pak Paul. Ya, konsep ancaman itu. Nah, yang kedua judulnya hanya satu ideologi bangsa negara kesatuan Republik Indonesia sesuai amanat pembukaan konstitusi. Ya, yaitu apa? Itu kurang itu 1945, yaitu Pancasila. Tidak ada ideologi yang lain. Nah, nanti kita kupas di dalam. Kalau ada ideologi lain berarti dia mengkhianati konstitusi. Separatis ideologi. Hati-hati loh. Separatis bukan separatis wilayah sekarang. Kan sudah saya katakan dari awal. Bahwa wilayah itu bukan lagi yang kelihatan fisik, tapi non-fisik. Ideologi itu fisik atau non-fisik? Geo itu sudah ada di pikiran dan hati pikiran, bukan hanya secara fisik. Tapi ada wilayah non-fisik. Itulah teori, kalau kita buka, psikologi kewilayahan. Yang dinamakan kewilayahan itu bukan lagi yang fisik, tapi non-fisik. Nah, jadi di situ saya bilang apa? Tidak ada ideologi yang